Hal ini dilakukan supaya proses pencetakan lebih maksimal. Pada saat adonan borondong kinca selesai dibuat, maka beberapa pekerja secara cepat langsung mencetaknya ke dalam mangkok-mangkok cetakan. Hal ini dilakukan selagi masih lembek dan hangat, karena apabila adonan telah mengeras, akan sulit mencetaknya. Adonan dipadatkan dengan cara ditekan-tekan menggunakan alat bilah kayu. Setelah memadat kemudian dicongkel dengan bilah kayu yang sama di sisi berlawanan yang berbentuk agak pipih. Selain difungsikan sebagai cetakan borondong kinca cokel, mangkok cetakan juga bisa digunakan untuk membuat borondong kinca bulat. Ukuran borondong kinca bulan cukup beragam dari kecil, sedang, hingga besar. Umumnya borondong kinca melalui proses pengeringan baik dilakukan di oven maupun dijemur di bawah sinar matahari langsung. Semakin kering borondong, semakin renyah dan pastinya semakin tahan lama. Pengeringan diperlukan untuk memperpanjang masa kadaluarsa makanan. Tahap akhir pembuatan borondong kinca adalah pengemasan. Pengemasan dilakukan secara sederhana menggunakan plastik makanan yang diikat dengan tali rafia biasa. Setelah sejumlah borondong dimasukkan ke dalam plastik dan ditempelkan label di dalamnya, kemasan kemudian diikat. Satu kemasan borondong kinca cokel beratnya sekitar 150-200 gram. Adapun borondong bulat beratnya beragam, tergantung ukuran. Mereka menakarnya dalam satuan rantang, ada yang ukuran 1 rantang, 2 rantang, hingga 4 rantang adonan borondong. 2. Borondong enten. Tahap penyangraian dan pembersihan borondong enten sama persis seperti borondong kinca yang telah dipaparkan di atas, yang membedakan adalah pembuatan enten, pembentukan, dan pengemasannya. Enten berbeda dengan kinca. Apabila kinca hanya berupa gula merah yang dicairkan, maka kinca membutuhkan beberapa tambahan komposisi, seperti kelapa dan beras ketan yang telah dihaluskan atau diolah menjadi tepung. Sisa penggarangan beras ketan yang menjadi bantat juga disebut kudu. Proses pembuatan enten memerlukan waktu berjam-jam, tergantung banyak sedikitnya enten yang dibuat. Biasanya memerlukan waktu sekitar 4-5 jam. Gula merah, gula pasir, kelapa parut, dan tepung ketan disatukan kemudian secara terus-menerus diaduk, hingga bahan-bahan yang tercampur itu menjadi kalis. Selanjutnya ketika enten telah matang, dingin, dan siap dibentuk, beras ketan disimpan di atas tampah, kemudian 1 sendok demi 1 sendok enten dicemplungkan ke tengah-tengah tampah. Enten-enten yang berserakan di atas tampah itu dilumuri dengan puff-puff beras. Pelumuran enten dilakukan dengan cara menggenggam enten dan puff beras secara bersamaan, sehingga tertutup dengan baik. Jadilah borondong enten yang terasa renyah di luar dan manis dari dalam. Pengemasan borondong enten lumayan lebih modern bila dibandingkan dengan borondong kinca cokel, sebab kemasan yang digunakan terbuat dari plastik mika yang biasa digunakan untuk membungkus kue bolu. Borondong enten yang berbentuk bulat-bulat kecil cukup mudah disusun di dalam kemasan plastik mika tersebut, sehingga rapi terlihat. Dalam pemasaran borondong melalui toko-toko penjual borondong dan warung-warung kelontong yang menjual borondong dan aneka jenis makanan ringan lainnya.